Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Hai Sobat BPK Makassar, ketemu lagi dengan podcast BPK Makassar. Nah, hari ini sangat istimewa sekali karena hari ini kita kedatangan teman ngobrol yang sangat luar biasa, seorang ASN di BPK Makassar. Beliau adalah salah satu widya iswara yang ada di BPK Makassar. Mungkin bisa langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Mohon izin dengan Bu Mina Waludin. Ya, Iya, apa betul kabar sekali. hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Iya. Luar biasa. Oke, baik. Nah, sudah saya perkenalkan tadi beliau adalah salah satu widya iswara yang ada di BPK Makassar, ingin sharing dan berbagi pengalaman ya Mbak Ina tentang, gimana sih, kiat-kiat atau proses yang telah ditempuh selama melanjutkan atau, menempuh pembelajaran di luar negeri Mbak Ina. Baik, dan mungkin saya boleh tanya, tepatnya kemarin itu Mbak Ina menempuh pendidikan atau pembelajaran di mana? Iya, jadi ini saya mendapatkan beasiswa ya, alhamdulillah waktu itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia di Iya, bawah DFAT, Department of Foreign and Trade Affairs Australia, oke. dan melanjutkan studi di Flinders University Wow. dengan Fakultas Medicine and Public Health, jurusannya adalah Master of Health and International Development. Iya, Ya. berarti titel yang didapatkan MHID ya, Mbak, betul? Iya, kalau kita sih ngomongnya biasa MHID aja ya. Ah, iya betul. Iya. Oke, baik. Nah, dalam menempuh pendidikan di luar negeri itu mungkin pasti ada suka duka yang sudah didapatkan dan proses selama, Mbak Ina, mengikuti, proses pembelajaran di sana. Nah, mungkin, kenapa sih sampai, bisa, memutuskan untuk, menempuh atau, memilih kuliah di luar negeri, Mbak Ina? Silakan. Oke, sebenarnya kalau mau ini panjang ya ceritanya ya, diperpendek aja ya. Baik, silakan. Iya, jadi saya terpacu juga dengan selalu terngiang-ngiang dari orang Mhm, tua, terutama ibu ya, bahwa perempuan mhm, itu harus lebih tangguh, harus tangguh ya. betul. Kita harus menjadi sosok yang mandiri dalam hal ini karena Iya. kita tidak boleh cengeng, bergantung, sehingga saya challenge myself waktu itu kan, Wow. bahwa Mhm, dengan segala keterbatasan saya mhm, yang mungkin sedikit kurang percaya diri terhadap diri saya, mhm, kemudian kurang bisa mmm, berbicara di depan umum misalnya, mhm, dan saya merasa saya rasanya perlu nih karena saya mhm. punya kakak yang menginspirasi yang Iya. ternyata juga berhasil di Sydney waktu itu, Heeh. sehingga saya coba-coba deh untuk Iya. nge-apply. Meskipun ini tidak tidak mudah ya karena saya pernah juga gagal Mhm, sebelumnya, kemudian pada saat sudah PNS saya mhm. mencoba kembali setelah 6 tahun berlalu, saya coba kembali dan alhamdulillah dapat ya. Heeh, berarti ini adalah merupakan tantangan ya buat diri sendiri untuk Mbak Ina bisa, melanjutkan sebagai perempuan yang tangguh ya, Betul, seperti itu. karena saya pikir kalau saya di comfort zone mungkin saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ataukah bisa Iya. mengupgrade diri saya sendiri juga. Wow, luar Iya. biasa, betul sekali. Nah, tadi, jurusan yang diambil pada saat itu? Iya, jadi MHID atau Heeh, Health and International Development. heeh. Nah, ini saya rasa penting sebagai ASN juga, Iya, betul. sejalan juga dengan selama ini kita kan basic background saya adalah pendidikan bidan yang Iya. notabene tentunya terkait kesehatan ibu dan anak ya, Kak. Iya, betul, heeh. Dan saya lihat sesuatu yang berbeda di Health and International Development ini, karena Oh. jurusan ini hanya ada di Australia, tepatnya Mhm, di Flinders University Adelaide. mhm. Di situ kita akan belajar terkait isu-isu kesehatan, perbedaan di negara maju dan negara berkembang, kemudian dari berbagai sisi tidak hanya aspek kesehatannya, Iya. tetapi bisa dilihat dari kebijakan pemerintahnya, Oh, oke. kemudian dari segi ekonomi, sosial, budaya. Jadi Mhm, secara komprehensif digali dan membandingkan antara isu di negara neg maju dan negara berkembang. berkembang, Nah, betul. saya fokusnya ke Mhm, masalah-masalah terkait
kesehatan ibu dan anak. Nah, Iya, oh seperti itu. iya betul. Dan, memang pada saat di awal untuk memilih, tempat ataupun negara yang akan dituju itu memang, di, South Australia memang, Oh ya betul, saya tidak ada karena pilihan lain ya, Mbak? iya, karena waktu itu pertimbangannya adalah kalau teman-teman sih menganggap bahwa, eee, South Australia itu adalah ataukah di Adelaide ya kotanya itu adalah Iya? Jogjanya Jogjanya Indonesia. Australia Oh, kalau gitu. Jogja Australia, baik Karena di baik. situ, Heeh. mmm, biaya hidup murah Murah, ya, betul. Salah kemudian satu pertimbangan ya, Mbak? salah satu Heeh, pertimbangan. heeh, Meskipun waktu itu sebenarnya saya belum jauh kepikiran karena, mhm. melihat waktu waktu saya nge-play kan saya masih masih cewek ya, Mbak. Oh, betul, Tetapi belum berkeluarga ya ya tepatnya, baik. ternyata setelah setelah ini kan saya jadi, harus banyak pertimbangan juga Mhm, dan bersyukur juga mendapatkan, di Flinders University mhm. karena saya kan harus membawa anak dan, tidak bisa ditemani atau disertai suami pada saat kuliah selama 2 tahun lebih itu. Pendamping tepatnya ya. Iya. Baik, di sana itu, Mbak Ina dalam, menempuh, pendidikan itu berapa lama? Jadi, kurang lebih sekitar 2 tahunan, 2 tahun lebih lah karena Heeh. saya mengalami berbagai proses yang berbeda mungkin dengan teman-teman yang, pada umumnya ya. Iya, Karena saya, sempat cuti juga heeh. karena pada saat, introductory, academic program itu atau kita mungkin seperti masa pengenalan ini ya, Iya, betul. mahasiswa baru itu Heeh. saya mengikuti dalam kondisi hamil Oh, luar biasa. ya. Tantangannya pasti aduh, Iya, iya. karena ini juga ada culture shock ya, namanya juga Iya, kita betul. masih baru di negara orang yang Heeh. berbeda ya. Iya. Saya juga belum kepikiran gimana nih, nanti untuk ngurusin anak sambil kuliah seperti apa, siapa yang akan Iya, menemani anak saya betul. dan Apalagi kan pada sebagainya. saat itu tidak ada pendamping ya, ikut Betul, serta. iya. Baik. Heeh. Jadi, di sinilah saya melihat pentingnya kita komunikasi dengan, international student services yang di kampus Iya. terkait masalah kita Mhm. dan alhamdulillah dikasih solusi nih. Jadi dari Oh, kampus sebagai, memberikan advokasi ya, iya. sebagai advice, dia juga bersurat di, yang memberikan beasiswa yaitu dari Mhm. DFED, Iya. bahwa ini ada kondisi yang, saya mungkin harus cuti dulu nih. Oh, Karena iya. kalau saya tidak cuti, Mhm. otomatis saya dalam kondisi harus kuliah dengan, baru saja melahirkan Melahirkan. seperti itu Iya, ya. betul. Dan tentu saja ini akan menjadi sedikit lebih kompleks lagi permasalahannya Iya, pada saat saya betul. belum siap, kondisi yang harus Heeh. beradaptasi dengan sistem pendidikan yang berbeda, kemudian budaya yang Udah yang berbeda berbeda tepatnya ya, dan heeh. juga harus ngomong anak kan, harus Iya, juga, betul. ya Proses seperti itu, pembelajaran terus berlangsung juga ya, betul. Mbak, betul. Sehingga saya Mhm. mendapatkan cuti dulu 1 semester nih. Oh, Setelah itu iya. kemudian saya Setelah lanjut lagi. cuti itu Mbak, pulang ke Indonesia atau tetap Iya, berada di, Australia iya pada jadi saat itu? saya cuti untuk melahirkan Mhm. di Indonesia Iya, sampai anak saya usia 3 bulan, kemudian baik. saya kembali lagi ke Australia Heeh. membawa anak dan alhamdulillah waktu itu suami saya mendapat, cuti 3 bulan ya. Oh, cuti tahunan ya Cuti tepatnya? apa ya itu kalau cuti 3 bulan? Oh, Jadi iya, heeh, khusus pada untuk saat itu? Heeh, kalau heeh. kita kan pegawai misalnya sudah lebih dari 6 tahun sudah bisa Iya, mengajukan cuti ya, cuti, 3 bulan itu 3 ya, bulan. berarti, lepas itu suami ikut, mendampingi, ke Iya, Australia pada saat itu setelah, pasca melahirkan ya? betul Oke, sekali, heeh. iya. Iya, dari cerita proses, yang Mbak Ina tadi jelaskan mungkin pasti, dalam, keseharian mengikuti, jenjang pendidikan atau pembelajaran di Mhm. Australia itu pasti ada suka duka yang, Mbak Ina lewatkan ya pastinya. Nah, mungkin kalau, bisa, dikulik sedikit suka dukanya itu gimana, Mbak? Oke baik Mbak, makasih ya. Mungkin saya mulai dari mana dulu ya? Dari sukanya dulu atau dukanya dulu? Kita, sukanya dulu lah. Oke baik. Oke. Ya, yang saya senang di situ sambil juga belajar, jadi ini Iya, menjadi pengalaman hidup saya dan juga tentunya, menjadi suatu hal yang sangat berguna pada saat kita sharing knowledge ya, sharing, pengalaman dengan teman-teman iya. peserta juga. Oke.
bahwa di sana pemerintahnya sangat welcome, strongly endorse perempuan untuk Wow. maju. Jadi Mhm. di mana-mana meskipun di kampus itu ada namanya parents room Heeh, yang sangat luas iya. dan isinya itu ada tidak hanya bilik ASI ya kalau kita ya Iya, heeh. atau nursery room. Di Iya. situ ada tempat bermain anak juga, Iya, kemudian heeh. ada kulkas, ada apa namanya microwave Iya. untuk kita storing ASI begitu ya Mbak ya. Oh, heeh, heeh. Nah, Jadi emang, fasilitas itu emang, sudah fasilitas terlengkapi, iya, tersedia. heeh. Kemudian teman-teman juga kita meskipun bawa anak ke Iya, library ataupun iya, pada saat di perkuliahan iya, umum pun di juga kelas ya gitu ya? sangat welcome. Ya, jadi Oh, itu salah berarti satu hal yang sangat menyenangkan bagi menyenangkan, kita heeh. kaum ibu-ibu yang mau juga belajar sambil bawa Iya, anak. berarti mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran ya kita Betul. sebagai ibu itu gimana sih, bisa melanjutkan pendidikan dengan, seorang anak Iya. ya gitu, heeh. Selain Nah, itu mungkin ada juga mhm, sih untuk yang mendapatkan beasiswa ini kita juga berpeluang untuk mendapatkan subsidi ketika kita membutuhkan anak-anak kita untuk masuk di childcare ya. Jadi ada oh, semacam childcare rebate atau childcare benefit iya, untuk mendapatkan potongan pembayaran pembayaran, harian. Itu kan lumayan oh, Mbak kalau heeh, teman-teman yang ini mhm, merasakan ya. iya, Itu kalau kita rupiahkan seharian itu kan sekitar 1.300.000-an ya iya lumayan harian. ternyata Tapi ya, itu betul. bisa dipotong menjadi sekitar 200.000 aja yang bayar untuk tiap Oh, harinya tiap itu. harinya, luar biasa. Seperti itu. Heeh, jadi mungkin bukan hanya Mbak Ina saja ya yang, membawa keluarga pada saat itu Betul. mengikuti pendidikan, ada beberapa, Iya, teman-teman juga yang, banyak mengalami hal yang sama. banyak. Baik, berarti memang pada saat itu saling support ya, satu Betul sama lain, sekali. di sisi Iya, lain fasilitas, kampus di sana juga itu sangat mendukung ya. betul sekali. Heeh. Nah, untuk, sukanya kan ya sudah dijelaskan lah Mungkin terkait duka heeh, ada sedikit pengalaman yang bagi saya sangat berkesan luar iya, biasa. oke, Jadi karena pada saat itu sikon sudah mendukung, saya juga mhm, sudah settle ya, iya, sudah di akhir semester itu. oh iya, Saya coba beberapa kali ada beberapa hal yang pada saat kita mendapatkan apa namanya mengikuti suatu ajang ya nominasi untuk iya, menjadi delegasi mahasiswa Australia untuk ikut konferensi internasional misalnya. heeh. Pada saat itu saya coba-coba nge-apply Oh dan iya, ternyata alhamdulillah lulus lulus, baik. untuk berangkat ke Melbourne Oh di mengikuti Melbourne, konferensi international conference ya. heeh, Tapi pada saat itu saya berpikir lagi, aduh ah saya punya anak nih heeh, dan gimana sih alhamdulillah bisa heeh, gitu ya? bagaimana nih kalau saya harus Mhm, ikut terus mhm, anak saya kan otomatis saya harus bawa nih karena saya juga harus komitmen untuk memberikan hak anak saya ya untuk iya, ASI 2 betul, tahun itu ya. betul, Sehingga pada saat saya ditelepon ini sudah siap semua untuk iya, iya, akomodasi dan transportnya. iya, Kemudian saya sampaikan bahwa saya ini ibu menyusui mhm, dan otomatis saya harus ikut, anak saya juga harus ikut dan iya, pendampingnya. iya. Pada saat itu kan Berapa bulan pada saat itu? Anak yang pertama ya, Mbak? anak Iya, pertama. Anak oh. saya baru berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan barangkali ya. Oh kurang lebih 6 bulan ya Iya. pada saat itu, baik, heeh, Kemudian untungnya kan alhamdulillah ada kakak ipar juga ya yang iya, menemani. heeh. Nah ternyata saya diberikan peluang, oh iya nggak apa-apa Bu, bisa bawa anak. Oh iya, Jadi nanti untuk akomodasinya itu kan semacam apartemen ya. iya, Kalau heeh, teman-teman yang partisipan lainnya yang lain? itu Mhm, satu apartemen untuk berdua. iya, Kalau ini mhm, saya dan keluarga. keluarga, Jadi berarti anak bisa ya saya pada iya. saat itu, Dan itu baik, saya wah padahal pada saat itu saya sudah mau mundur loh. iya, Kan sudah saya down ya, sudah heeh, down heeh, ya. heeh, Mungkin saya tidak akan bisa nih, tidak punya peluang nih heeh, ya. heeh, heeh, Tetapi alhamdulillah mereka sangat mensupport bahwa kita support, juga mhm, harus maju ya, iya tetap harus betul, ikut. heeh, meskipun kondisi kita pada saat itu ya seorang anak Iya, gitu. Oke baik dan, itu sukanya memang, iya, banyak ya, sudah diceritakan tadi. Nah kalau untuk dukanya Mbak, pasti di balik itu ada sesuatu yang betul. Mmm, tentu saja kan ada masa kita seperti roller coaster ya. yes, Ada heeh, saat kita merasa overwhelmed, terlalu mhm, banyak beban, betul, belum psikis kita yang jauh dari keluarga ya, heeh, homesick iya, di dan negara orang pula gitu, betul sekali ya. Dan pada saat itu kondisinya anak saya sakit, oh, kemudian saya juga harus mmm,
mengurus ini ya, Mhm. ujian dan sebagainya dan Mhm. sebagainya. Mhm. Dan pada saat itu saya sempat membeli kendaraan, ada mobil second ya. Iya. Nah di situ kan alhamdulillah kalau dibilang 5 sampai 10 juta itu kita sudah bisa dapat Sudah bisa mobil dapat, yang heeh. bagus lah, yang Iya. lumayan lah Heeh, untuk untuk student. untuk student ya, untuk taraf student ya pastinya, Betul. heeh heeh. Nah pada saat itu saya, dengan kondisi yang masih stres ya, Iya. kemudian habis membawa anak ke klinik, Iya. setelah itu untung saja anak saya, bawa kembali ke rumah ya. Mhm. Setelah itu saya kembali ke kampus Mhm. dan mungkin pada saat itu karena kurang tidur juga dan Mhm. sebagainya, Mhm. saya menabrak 2 mobil di parkiran. Wow, pada saat itu ya. Iya. Berarti pada saat itu dengan anak ya? Alhamdulillah anak saya sempat, saya bawa pulang Ke dulu kan ke rumah? rumah Heeh. sama tantenya ya, Heeh heeh. kemudian saya ke kampus. Heeh, berarti itu mobilitasnya luar biasa ya dari kampus ke rumah, kemudian Betul. dari rumah ke kampus. Nah pada saat itu insidenlah terjadi Nah gitu ya? itulah, sangat Mmm. ini ya, Mhm. akhirnya syok juga waktu itu ya, Ah hah, jadi ah hah. semakin kompleks lagi permasalahannya. Iya. Tapi alhamdulillah, Mhm. semua yang pemilik mobil ini juga Mhm. karena Mhm. salah satunya adalah staff, yang Mhm. satunya security dari kampus, Mhm. mereka Mhm. sangat mengerti, kondisi Mhm. kita, Mhm. kemudian teman-teman juga sangat mendukung ya, sangat, Iya. memperhatikan dari segi ada yang ngurusin di kantor polisi, ada yang Oh luar ngurusin biasa, ya, heeh itu heeh. solidaritas mungkin, apa namanya, international students ya. Iya, padahal itu dari berbagai macam negara ya Iya, kita betul berkumpul sekali. di situ ya? Betul sekali. Jadi ada yang menyampaikan ke ISS, Yes. saya ke Ah hah. konselor ya, Iya. menyampaikan bagaimana kondisi saya sekarang, lagi Iya, apa sih heeh yang saya heeh. pikirkan. Heeh, heeh heeh. Kemudian, dan bersyukur juga pada saat itu karena asuransi saya juga baru keluar untuk, Mhm. perlindungan Mhm. kendaraan yang misalnya in case ada ini ya, Iya. ada tabrakan dan Tabrakan, sebagainya. oke baik. Dan ternyata, semuanya tercover. Oh luar Jadi saya biasa. hanya harus apa namanya, menstabilkan lagi kondisi Perasaan iya, perasaan. heeh, pada saat itu iya, heeh. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, semua mungkin karena Allah sudah bantu dengan kehadiran Oke, teman-teman yang luar alhamdulillah biasa luar juga. biasa, heeh heeh. Berarti, Iya. apa namanya, problem pada saat itu bisa teratasi meskipun Iya, ya ada sedikit, betul. kegalauan ataupun sedikit, kekacauan ya pada Iya, saat itu. bayangin aja kalau Heeh. 2 mobil Mbak, itu Oke, harus wah, di-cover berapa. langsung ya, langsung 2 mobil pada saat Iya, itu. Baik, dan, tadi itu, dukanya ya, mungkin ada, iya, duka, mungkin cerita-cerita yang lain juga pasti ada ya tentunya karena memang selama 2 tahun itu menempuh pendidikan di luar negeri itu kan jauh dari keluarga, mana, kita seorang ibu rumah tangga pula pada saat itu. Nah, pasca melahirkan. Nah, harapan Mbak Ina sendiri untuk, para ibu ya pastinya ataupun sobat BPK yang iya. akan, melanjutkan pendidikan di sana, mungkin ada harapan-harapan, yang bisa, memperlancar ya selama mengikuti studi di sana? Iya, mungkin, pesan saya aja ya Mbak ya, Iya. bahwa, eee, kita memang harus semangat ya, Mhm. harus harus tegar apapun kondisinya. Mhm. Kemudian meskipun demikian, tetaplah berkomunikasi, kontak kontak ya, terutama kalau di kampus itu ada ISS, International Student Services, Iya. kemudian ada konselor ketika Mhm. kita memiliki masalah. Mhm. Kemudian teman-teman juga boleh kita sharing dengan teman-teman, karena saya yakin semua Mhm. teman-teman juga, memiliki apa ya, kita dengan Mhm. bersharing ria itu akan membuat kita menjadi lega, mungkin juga ada Iya. advice ya, advice-advice yang bisa disampaikan, Sampaikan, heeh. Kayak terkait masalah semacam kita. curhat atau sharing gitu ya, Mbak? Betul sekali, Heeh jadi heeh. jangan menutup diri, itu yang Oh, paling itu paling utama. utama, heeh. Dan Kalau kita bisa mhm, sharing dengan pihak kampus gimana, Mbak, di sana? iya mereka sangat welcome, Oh, mereka sangat sangat welcome. tahu, Mhm. kondisi misalnya tidak perlu kita ragu Mhm. bahwa mungkin nanti saya akan di underestimate atau dan sebagainya ya, Mhm. bahwa kita tidak mampu dan sebagainya. Justru itu yang akan membuat kita semakin, eee, apa ya, kompleks lah masalahnya karena Mhm. tentu saja permasalahan ini selain Mhm. itu ada juga, urusan-urusan kampus dan Iya betul. sebagainya. Mhm Jadi mhm mhm. memang kita perlu konsultasi dengan orang yang tepat nih. Oh Iya, gitu, heeh, dan, di pihak kampus sendiri itu emang, bukan disediakan sih maksudnya adalah wadah yang bisa kita, saling sharing ya baik itu betul. sesama, teman atau rekan, mahasiswa di sana, meski dari maupun itu dari pihak kampus sendiri Betul gitu ya, Mbak? betul Oke sekali, oke, iya. heeh heeh. Nah, ini luar biasa sekali, mungkin,
pesan terakhir yang akan disampaikan dan mungkin bisa jadi masukan untuk sobat BPK, Mbak? Iya, Silakan. bagi saya sendiri ya, untuk teman-teman, terutama kaum ibu, semangat. Saya kok jadi Oh, terbawa suasana ya. iya nggak Ya, apa-apa silakan. kita tetap semangat Aha, ya, terutama melanjutkan pendidikan mhm, karena, pada prinsipnya kita bukan untuk bersaing mhm, dengan misalnya pasangan kita, bukan seperti itu, tapi sebagai pendamping yang baik, tentu saja dengan kita bisa saling sharing, aha, tentunya untuk, hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita dan juga kita sebagai perempuan sebagai pendidik utama bagi anak anak, mhm, dan, mungkin juga kita bisa berkontribusi untuk pembangunan ya mhm. dengan banyak hal. Itu saja barangkali, jadi tetap semangat ya teman-teman, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk pembangunan nasional menjadi lebih baik lagi. Luar biasa, terima kasih itu statement yang sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih, Mbak Ina ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang sharing kita bersama dengan sobat BPK Makassar. Mungkin kita bisa nanti, bertemu di lain, session ya dengan judul yang berbeda pastinya dan, sehat dan, sukses selalu, Mbak. Sama-sama Oke, Mbak. terima kasih. Saya ada closing, terakhir juga. Seorang perempuan hebat adalah perempuan yang tidak langsung terlahir menjadi hebat, tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat. Luar Ya, biasa. Terima kasih terima kembali. Oke, sampai kasih. jumpa di lain waktu dan kesempatan. Baik sobat WPK, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.